Ya, sudah bisa dilihat Sudah, PPT-nya. Sudah, Ibu. Oke, ini jelas sekali ya, kata-katanya panjang. Coba dibaca. Awali dengan bacaan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Diawali dengan salam, Mbak. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian. Kerukunan beragama terbatas pada bidang-bidang kehidupan sosial atau kehidupan bermasyarakat, bukan kerukunan dalam bidang-bidang ritus, ibadah keagamaan. Jika orang Islam melaksanakan sholat Jumat, orang Kristen, Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu tidak bisa atau tidak boleh ikut Mbak. kecuali harus masuk. Iya, enggak apa-apa. Udah, enggak apa-apa. Sama. Kecuali harus masuk Islam Tadi terlebih. PowerPoint kedua, Mbak, saya keliru. Dah, mulai aja. Ini soalnya kan standar kompetensi, nggak usah dibaca. Udah, mulai, Mbak. Ya, pengertian. Ya, pengertian. Itu maksudnya pengertian itu karena ada beberapa yang harus diketahui, jadi pengertian. Nggak apa-apa, pengertian aja udah cukup. Enggak, silakan. Sama aja. Pengertian. Rukun berarti tidak bercerai, tidak berkelahi, hidup berdampingan secara damai, saling menghormati, tidak saling menodai. Kerukunan umat beragama adalah antara umat beragama atau pemeluk suatu agama saling hidup berdampingan secara damai, harmonis, saling bisa bekerja sama dalam kehidupan bermasyarakat. Kerukunan umat beragama berbeda dari kerukunan agama. Agama tidak bisa dirukunkan atau diceraikan. Agama diyakini oleh pemeluknya berasal dari yang diperkahan dalam Islam adalah Allah Subhanahu wa taala, mutlak benar, tidak bisa diubah, tidak bisa berubah dan dipercayai atas dasar iman. Akan tetapi, masing-masing agama mengajak kepada pemeluknya supaya hidup rukun antar sesama umat manusia, baik dalam satu agama atau antar. Ya. Kembali kepada kerukunan beragama ya, ini yang kemarin juga rame, rangka Natalan ya. Jadi sebetulnya kita itu sudah terbiasa beda ya. Sudah terbiasa beda ya, muka kita berbeda, baju kita dengan yang lain juga berbeda. Memang kadang-kadang ada persamaan, tapi kan itu seragam ya, seragam itu kesepakatan. Dan dalam masalah akidah kan tidak ada kesepakatan. Permasalahan kan itu di Islam. Tapi sebetulnya itu lebih dari apa itu prinsip ya. Artinya apa? Kita menunjukkan bahwa esensi agama itu kan memang harus diyakini sepenuhnya tanpa dicampur adukkan dengan keyakinan yang lain. Masing-masing harus punya prinsip. Itu kan gitu. Sekarang kalau misalnya hari ini sampai Nabi Muhammad SAW saja ya, ketika saat itu diajak untuk berbagi keyakinan gitu ya, dengan tawaran harta beliau menolak, dengan tawaran perempuan juga beliau menolak, jabatan juga beliau menolak, sampai akhirnya dia mengatakan bahkan ketika bulan dan matahari itu ditempatkan di tanganku, aku tidak akan mau. Artinya apa? Itu prinsip, masalah agama itu prinsip. Dan saya kira semua agama sudah bisa memahami kok prinsip. Kita tidak pernah lihat kan orang agama Buddha kemudian bersembahyang di gereja, orang gereja kemudian bersembahyang di tempat ibadah Buddha atau Hindu, ya kan mereka tetap pada prinsipnya masing-masing. Nah, kemudian belakangan ini kok muncul adanya satu celoteh ya, saya katakan celoteh aja lah, tidak karena itu dipandang sebagai ungkapan-ungkapan guruan atau guruan yang kebablasan gitu ya, yang sebetulnya itu masalah prinsip yang menyatakan bahwa Islam itu adalah agama Arab. Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW itu bahkan ada yang cuitan yang mengatakan tidak cocok untuk di Nusantara ini. Nah, itu kan hal-hal yang
kenapa itu dipermasalahkan sekarang? Dari dulu kan tidak, ya. Hanya karena melihat satu kenyataan di mana ada umat Islam yang memang tidak bersedia menyatakan apa itu selamat pada agama orang lain ketika dia melakukan perayaan. Nah, itu kan masalahnya dia akan kembali kepada prinsip. Karena itu berkaitan dengan keyakinan. Ketika dia menyatakan selamat, maka dia berarti menyetujui keyakinan orang lain sehingga nggak mau. Dan itu sudah terjadi dari dulu, gitu loh. Tapi belakangan ini ada yang mempermasalahkan. Ya udahlah, mudah-mudahan itu tidak tidak menimbulkan apa itu namanya bencana ataupun percekcokan ya, karena sebetulnya masing-masing tokoh-tokoh agama itu sudah tahu bahwa esensi agama itu harus merujuk pada keyakinan masing-masing. Dan itulah yang dilakukan oleh Islam. Islam mengangkat kebenaran surat Al-Kafirun. Harusnya kan demikian. Lakum dinukum waliyadin, itu jelas, itu justru yang dinamakan toleransi, yaitu bukan toleransi kebablasan, itu tidak. Ya. Sehingga dalam hal ini kita mungkin juga akan menjadi aneh gitu loh melihat ketika ada orang Islam melakukan satu budaya Islam, ya budaya yang Islami gitu maksudnya, seperti sholawatan dilakukan di tempat ibadah orang lain, apa maunya, kan harusnya kan gitu ya. Karena kalau kita angkat itu di tempat ibadah orang lain, itu ada hal-hal yang sangat prinsip buat kita, keyakinan kita pada kerasulan Nabi Muhammad ya, yang harus kita imani. Itu salah satu dari 2 kalimat syahadat kan, ya sholawat gitu, sholatu wassalamullah itu kan merupakan bagian dari syahadat kita ya. Tetapi itu kemudian dilakukan atau disuarakan di apa itu di tempat ibadah orang lain, kan itu enggak pas ya. Mereka enggak mau mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Mereka tidak mau. Kenapa kita mesti menyanyikan itu di sana? Kan harusnya kita menghargai keyakinan mereka. Justru kalau kita tetap pada esensi masing-masing, itulah yang dinamakan toleransi, karena kita menghargai. Ya, seperti kita punya dalam hal-hal keduniaan saja, kita misalnya, saya punya hak yang privat. Misalnya ya, saya punya kamar itu tidak dibolehkan untuk dimasukin orang lain. Ya sudah, orang lain tidak usah masuk, kan seperti itu ya. Kita punya bapak saya ya bapak saya, tidak boleh diganti oleh bapak yang lain. Ibu juga ibu saya, tidak boleh diganti oleh yang lain. Bahkan kalau mereka berpelukan juga dengan bapaknya orang lain atau ibunya orang lain, kita tidak akan terima, karena itu prinsip, hal-hal yang prinsip. Demikian juga dalam hal agama. Dari dulu itu semua tahu, tokoh agama sudah tahu. Ya, jadi yang dirukunkan adalah umatnya, kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya adalah sosial, kehidupan kebersamaan di dalam masyarakat. Ya, lanjut Mbak. Halo, siapa yang membaca? PC-nya siapa ini, PC? Oh, saya yang belum berubah ya. Oke, diingatkan Mbak. Halo, suaranya belum anu ya. Ini siapa yang membaca? Rencananya itu yang membaca Adila.
Masih mute itu. Iya. Kerukunan beragama terbatas pada bidang-bidang kehidupan sosial atau kehidupan Coba Mbak masyarakat. ditundukkan lagi Mbak. Anda pakai laptop atau pakai HP Mbak? Nah gitu ya, kelihatan jadi orangnya. Saya nggak hanya melihat kerudung yang bunyi. Kerukunan beragama terbatas pada bidang-bidang kehidupan sosial atau kehidupan bermasyarakat, bukan kerukunan dalam bidang-bidang ritus, ibadah, keagamaan. Jika orang Islam melaksanakan sholat Jumat, orang Kristen, Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu tidak bisa atau tidak boleh ikut, kecuali harus masuk Islam terlebih dahulu. Orang Islam tidak perlu mengajak orang-orang non-Muslim untuk ikut berjumatan. Jika orang Nasrani melakukan kebaktian di gereja, demikian pula orang Kristen, orang Islam, Hindu, Buddha, Konghucu tidak boleh dan tidak bisa mengikutinya, kecuali mereka masuk Nasrani atau Kristen terlebih dahulu. Orang Nasrani dan Kristen tidak perlu mengajak orang non-Nasrani dan Kristiani ikut serta dalam kebaktian. Jelas ya itu ya. Lanjut Mbak. Jika orang Hindu melakukan peribadatan di pura, orang Islam, Kristen, Nasrani, Buddha tidak boleh ikut bersamanya, kecuali mereka masuk terlebih dahulu menjadi Hinduisme. Orang-orang Hindu tidak perlu mengajak-ajak orang non-Hindu untuk bersama di pura untuk beribadah. Jika orang Buddha melakukan ritus keagamaan di vihara, tidak perlu mengajak orang-orang non-Buddhisme beribadah bersamanya. Orang-orang non-Buddhisme juga tidak perlu mencoba-coba ikut beribadah bersama mereka di vihara. Lanjut. Ya lanjut. Siapa yang mau melanjutkan? Masih Adila atau yang lain? Jika Silakan Mbak Adila. seorang mengaku beragama Islam, kemudian dia juga melaksanakan ibadah menurut Islam, umpamanya sholat Jumat, tetapi di lain waktu ia melakukan kebaktian di gereja, melakukan ritus-ritus keagamaan baik di vihara, pura, maupun kelenteng. Praktik keagamaan semacam ini tidak boleh terjadi. Larangan ini bukan berarti melanggar HAM, melainkan atas dasar petunjuk sesuatu agama-agama. Agama apapun tentu tidak membenarkan untuk itu. Di dalam Islam disebutkan bahwa mengatakan Tuhan adalah satu di antara yang tiga. Quran Surat Al-Maidah ayat 17:72-73 telah menjadi kafir. Dengan demikian, dia bukan lagi seorang Muslim. Dalam pelaksanaan ibadah. Jelas di sini ya, masalah akidah Tuhan hanya satu. Akidah Islam itu tauhid. Tuhan itu satu, yaitu Allah. Tidak boleh terus kemudian diduakan. Lain itu menjadikan kita bisa murtad. Ya kita tetap sholat, kita tetap puasa, tetapi kita percaya dengan perdukunan. Nah itu aja kita sudah kena sanksi. Ya artinya apa? Yang berkaitan dengan ibadah kita tidak diterima. Itu kan sesuatu yang prinsip di dalam Islam. Jadi tidak hanya terhadap agama tertentu, tetapi pada keyakinan-keyakinan yang sifatnya menduakan Allah itu juga tidak diperkenankan. Ya, lanjut Mbak. Dalam pelaksanaan ibadah, umpama Jumatan, umat non-Muslim tidak boleh mengganggu. Ketika umat Hindu beribadah di pura, umat non-Hindu tidak boleh mengganggunya. Ketika umat Kristen melakukan kebaktian di gereja, umat non-Kristen tidak boleh mengganggunya, dan seterusnya. Dalam keadaan semacam ini, kerukunan beragama berarti toleransi. Iya, jadi toleransi yang benar itu adalah menghargai dan memberikan kesempatan kepada pemeluk agama lain untuk melaksanakan ibadahnya sesuai dengan keyakinan yang mereka laksanakan. Ya, ini termasuk toleransi, tapi tidak berarti kita berbagi ibadah, berbagi keyakinan, itu adalah justru kalau di dalam Islam itu masuk dalam kriteria
munafik ya, atau justru masuk dalam kriteria sudah murtad, dia sudah keluar dari Islam. Sikap yang pelin-pelan dalam hal agama itu sudah apa itu munafik kabir ya, itu munafik besar. Jadi itu bisa mengeluarkan dia dari Islam, itu tidak diperbolehkan. Oke, lanjut Mbak. Sudah ada kan? Dalam membuat sarana sarana ibadah, hendaklah dilakukan secara jujur terhadap umat beragama lain dan menurut peraturan kehidupan bersasma sebagaimana diatur oleh pemerintah. Kalau ini dilanggar, tentu akan menodai pemeluk agama lain. Ini akan mengganggu kerukunan beragama. Ya. Jadi begini, kalau menurut sejarah ya, kadang-kadang sejarah ini juga dijadikan sebagai dipraktekkan di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang ada yang seperti itu, seperti ada orang orientalis yang mengatakan bahwa agama itu adalah candu. Karena orang kalau sudah yakin ya sudah, dia akan mengkafirkan agama lain dengan unjuk jari ya. Memang di dalam Islam itu ada kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun gitu kan. Tapi itu kan dalam rangka terkait dengan prinsip yang harus kita pegang. Tidak ada perintah orang-orang Islam untuk menyatakan orang itu kafir, kamu kafir, tidak boleh. Mereka tetap harus kita hargai dengan keyakinannya. Kita juga dikatakan kafir oleh mereka karena kita non agama mereka. Ya, itu hal yang sudah sama-sama kita sadari dan tidak perlu diucapkan. Jadi itu prinsip yang harus kita yakini. Ya, cukuplah kita mengatakan non-Islam ya kalau memang untuk pergaulan. Kemudian kalau Islam, kalau di dalam Al-Quran dikatakan kafir ya memang adanya seperti itu, dan kafir itu kan maknanya kan menutup. Bahkan ketika kita tidak mau melaksanakan salah satu ajaran Islam, ya itu kita juga termasuk kufur perbuatannya. Tapi tidak tercabut, tidak tercabut keimanan kita, tidak. Ya, mungkin sebatas syirik kecil, mungkin sebatas munafik kecil ya. Kalau khianat, bicara bohong itu kan juga termasuk ciri-ciri orang yang berkhianat. Orang-orang yang berkhianat itu kan orang-orang munafik, tapi kan munafiknya tidak dapat dalam akidah. Jadi seperti itu. Itu memang ada klasifikasinya. Untuk apa? Agar kita itu berhati-hati di dalam bertindak. Tidak sembrono ya, tidak sembrono terus melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim, orang-orang yang fasik. Sehingga kan di dalam surat Al-Fatihah ketika itu dibaca setiap hari kan alladzina hum alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkaulah yang kami sembah, hanya Engkaulah yang kami sembah ya. Hanya itu kan meniadakan yang lain. Hanya kamu yang aku cintai, itu meniadakan yang lain. Tapi hanya aku mencintaimu, berarti ada yang lain. Tapi kalau di dalam surat Al-Fatihah kan iyyaka na'budu hanya Engkau yang kami sembah, wa iyyaka nasta'in dan hanya Engkaulah yang kami mintai pertolongan. Jadi ketika kita kesulitan ya jangan lari ke dukun saja tidak boleh, apalagi ke sesembahan yang lain ya. Itu dalam Al-Fatihah. Kemudian ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, yang ya dia bukan yang dimurkai Allah. Siapa yang dimurkai Allah? Yaitu orang-orang yang tidak mau menerima ajaran Allah. Sudah barang tentu itu sudah jelas, sketsanya itu sudah jelas. Kita harus lewat jalan mana, kita harus
sikap kita itu harus bagaimana, itu sudah jelas di dalam Islam. Sehingga dalam prakteknya itu oleh Rasulullah dicontohkan bahwa setiap perbuatan itu ada doanya, ya kan, dari bangun tidur mau tidur lagi itu ada bimbingan doanya. Itu kan agar semua kita itu betul-betul terjaga menjadi Islam yang kafah. Tetapi tidak berarti ketika kita menjadi Islam yang kafah kita bermusuhan dengan non Islam, tidak. Karena apa? Karena Rasul sudah mencontohkan beliau bisa menjadi pimpinan yang baik, yang mampu merukunkan semua agama yang ada pada saat itu. Ya, negara Madani, negara Islam Madinah yang saat itu dipimpin oleh Rasulullah, itu luar biasa sekali. Semua pemeluk agama itu merasa sejahtera, aman, damai, tidak ada percecokan di situ. Nah, kemudian ketika ada yang berkhianat, ya harus dihukum. Karena itu negara Islam, sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Islam. Kita negara Indonesia juga punya hukum. Mereka yang melanggar harus dihukum. Misalnya ada orang Islam yang merusak peribadatan orang lain, ya itu harus dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang ada di Indonesia. Karena Indonesia ini bukan agama Islam, bahkan di agama Islam juga tidak ada itu perintah untuk merusak merusak sesembahan atau merusak tempat peribadatan orang lain. Kalau memang di Al-Quran itu ada diangkat ayat yang menyatakan bahwa Nabi Ibrahim pernah merusak sesembahan orang-orang kafir, itu sejak saat itu hanya memberikan satu informasi bahwa dalam kurun waktu tertentu di mana orang-orangnya itu tidak bisa diajak bicara secara literasinya itu tidak tinggi, ya, artinya kemampuan knowledge-nya itu tidak bisa diajak untuk berdiskusi, diajak pembelajaran itu tidak mau, maka dia harus ditunjukkan satu bukti bahwa sebetulnya patung-patung itu tidak bisa diajak bicara. Kalau tidak bisa diajak bicara, tidak bisa menjawab siapa yang merusak, kenapa harus disembah? Jadi itu adalah merupakan kasus yang terjadi pada saat itu, tidak bisa di breakdown sampai sekarang gitu. Ada orang-orang yang memang membutuhkan satu pemahaman yang real, ya, yang harus ditunjukkan wujudnya gitu karena kekasuan mereka. Tapi itu kan itu hanya sejarah saja dan upaya untuk menunjukkan bahwa benda yang merupakan bagian dari makhluk Allah itu bukan tidak layak, bahkan bukan untuk disembah, ya. Tapi itu tidak berarti bahwa kita ada perintah untuk untuk melakukan itu, tidak. Karena kenyataannya Nabi Muhammad, ya, begitu hormatnya kepada selain agama umat selain agama Islam, bahkan terhadap mereka yang membencinya saja sebatas itu tidak merusak akidah, ya, hanya fisiknya dia yang diganggu, kemudian kebebasan dia yang diganggu, kebebasan Nabi Muhammad SAW, beliau, ya, lebih tepat beliau itu, Nabi Muhammad tidak marah, bahkan mendoakan, ya, ketika beliau dilempar dengan kotoran unta, ya, kemudian dihalau tempat jalannya dia ke masjid, ya, sampai kemudian yang menghalau itu sakit, kemudian ditolong oleh Nabi Muhammad. Itu kan menunjukkan bahwa Islam itu harus bersikap baik kepada sesama manusia tanpa melihat agamanya apa. Ya, tuh, enggak dilanjut. Ini yang kedua sudah dibaca, Mbak? Belum, ya? Mengaku memeluk sesuatu agama secara prinsip adalah boleh,
Tetapi kalau pengakuannya itu tidak sesuai dengan ajaran agama yang ia akui, tentu akan menimbulkan masalah kerukunan beragama. Contohnya adalah seseorang mengaku beragama Islam, tetapi kitab sucinya bukan Al-Quran, dan nabi yang ia anut bukan Nabi Muhammad, sebagaimana dilakukan golongan Ahmadiyah, Mossadegh beserta pengikutnya, dan Lia Eden beserta para pengikutnya. Sekarang ini kan ada toh masih bermunculan itu. Jadi itu dulu juga sudah pernah ada pada zaman Nabi Muhammad, orang-orang yang mengaku dirinya sebagai orang yang suci ya, yang setingkat dengan Nabi, itu juga ada sebelumnya, itu juga ada golongan apa itu Raja Fir'aun itu juga mengaku dirinya sebagai Tuhan kan. Itu sudah ada dulu, itu sudah ada, dan sekarang tidak berarti tidak ada. Ada juga seperti yang di Indonesia beberapa masa yang lalu itu ada Lia Aden ya, Lia Aden seorang perempuan, dia itu bukannya tidak kenal agama. Lia Aden itu adalah seorang aktivis majelis taklim, Mbak. Dia banyak mengikuti pengajian di apa itu di beberapa forum pengajian ya. Nah, itulah kalau kita itu tidak hati-hati ketika kita mempelajari agama dan ketika kita melaksanakan agama, maka kadang-kadang akan muncul kesombongan itu. Kesombongan bahwa kita itu jauh lebih pandai dari mereka, jauh lebih suci dari mereka. Padahal bagaimanapun kita manusia yang tidak bisa luput dari kesalahan, kekeliruan, bahkan mungkin dosa. Ya, kita akan kena itu. Sehingga kan setiap hari kita harus beristighfar. Dalam sholat berapa kali kita beristighfar. Dalam sholat berapa kali kita mengucap 2 kalimat syahadat. Semua itu hendaknya menjadikan kita semakin sadar bahwa kita itu lemah. Di hadapan Allah kita itu lemah. Apa yang kita lakukan itu belum apa-apa. Sembahan kita, sholat kita, puasa kita, ya sujud kita, doa kita itu belum apa-apa, belum sebanding dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kita harus bersyukur. Nah, ketika seorang itu abai dengan kelemahannya, maka yang muncul adalah ria. Ya, bahkan ini bisa takabur nanti, dan terjadi juga pada Lia Aden itu, merasa dirinya suci, merasa dirinya lebih dari yang lain, akhirnya dia menobatkan diri sebagai seorang apa itu malaikat atau nabi itu, sampai akhirnya sejauh itu pun juga ada orang yang percaya. Tidak ada orang yang percaya, penganut-penganutnya sangat setia sekali, padahal dia kita tahu ya, artinya apa, sehari-harinya juga ketahuan kalau dia tidur, kalau dia makan, kalau sama seperti kita. Nabi juga tidur, makan, tetapi kan Nabi dari mudanya itu sudah terjaga bahwa beliau adalah seorang yang amanah kan, bahkan disebut sebagai Al-Amin. Ya, orang-orang kafir Quraisy juga, orang-orang yang hidup di zamannya itu semuanya percaya kepada Nabi, sampai suatu ketika Nabi berdiri di atas, ketika akan menyatakan bahwa dirinya adalah seorang rasul, beliau itu berdiri di atas apa itu perbukitan dan menyatakan, wahai penduduk, seandainya aku katakan di balik apa itu bukit ini atau gunung ini ada musuh, apakah engkau percaya? Dia mengatakan, saya percaya karena kamu adalah orang yang percaya. Tapi ketika beliau menyatakan bahwa dia adalah seorang rasul, semuanya marah karena tidak menghendaki kehadirannya. Harapannya yang hadir itu adalah dari kelompoknya, bukan dari kelompok lain. Itu yang terjadi seperti itu ya. Nah, disinilah ternyata kalau Nabi kan memang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan bukti-bukti otentik bahwa beliau adalah seorang nabi, bahwa dalam Injil sudah disampaikan ya akan hadir seorang nabi terakhir setelah Isa. Ya, kemudian tanda-tandanya juga sudah disebutkan, sampai-sampai ketika beliau itu lari-lari pada saat mendapat wahyu pertama, kemudian ditemui kemudian dia bertemu dengan istrinya Khadijah. Ketika di rumah dia ketakutan, kemudian Khadijah bisa memahami
ketakutan Nabi Muhammad SAW dan menanyakan pada, kalau nggak salah pamannya yaitu ya Warokoh itu, untuk mempertanyakan. Dulu itu sepertinya pernah disampaikan bahwa ada tanda-tanda Nabi setelah Nabi Isa, ya kan? Ternyata sama semua itu, ya benar. Kalau begitu suamiku itu adalah seorang nabi, dia mempertanyakan itu. Nah, di situ kan artinya ada usaha klarifikasi yang dilakukan oleh Khadijah. Khadijah itu juga bukan orang Islam sebelumnya, karena memang Islam belum dihadirkan ya. Islam datangkan karena dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad diangkat sebagai nabi, baru kemudian beliau adalah orang yang pertama percaya kepada kehadiran Islam itu tadi dan mengucap 2 kalimat syahadat. Artinya dia langsung iman kepada Islam ya, bukan non-Islam lagi. Nah, dalam perjalanannya ternyata tidak sedikit kesulitan yang dihadapi Nabi Muhammad. Sejauh itu pun dia tidak melakukan perlawanan. Artinya apa? Karena memang Allah belum memerintahkan untuk berperang dalam rangka mempertahankan diri. Baru kemudian ketika Allah memberikan izin untuk mempertahankan diri karena untuk melindungi umatnya, baru kemudian beliau mengangkat senjata. Begitu arifnya, walaupun sudah ada bukti Al-Quran yang tidak bisa dibantah oleh orang dan ditirukan oleh orang-orang non-Muslim pada waktu itu, tetapi mereka tetap tidak mau percaya. Ya, kalau kita buka tentang kebenaran Al-Quran dan pengakuan orang-orang orientalis yang kemudian masuk Islam, pengakuan orang-orang mu'alaf luar biasa sekali itu. Begitu indahnya Al-Quran, begitu dahsyatnya Al-Quran, bisa menjawab semua permasalahan yang dipertanyakan. Nah, itu kan luar biasa sekali ya. Lanjut, Mbak. Yo, ini siapa yang baca? Ganti atau tetap? Nasionalisme dan kerukunan beragama. NKRI terdiri atas multisuku, bahasa, adat istiadat, dan agama. Kondisi semacam ini merupakan sumber potensi untuk konflik, untuk menetralisir hal-hal yang tidak diinginkan. Pemerintah membuat kebijaksanaan supaya masing-masing pemeluk agama bisa rukun hidup bersama dengan memproduk berbagai macam perundang atau peraturan untuk dilaksanakan oleh rakyat sebaik-baiknya, antara lain Kemenak RI nomor 77 tahun 1978 tentang bantuan luar negeri untuk lembaga keagamaan di Indonesia. Kemenak RI nomor 35 tahun 1980 tentang wadah musyawarah antara umat beragama. Instruksi Menak RI nomor 3 tahun 1981 tentang pelaksanaan pembinaan kerukunan hidup beragama di daerah-daerah. Ya. Jadi melihat kenyataan yang ada di masyarakat, karena tidak semua masyarakat kan cerdas, ya kadang-kadang ada orang-orang yang memang memanfaatkan perbedaan itu sebagai satu cara untuk membuat keributan. Itu memang kenyataan yang ada. Ya. Sebentar. Ya. Sebentar ya, Mbak, saya. Ya, padahal Islam itu kan namanya Islam itu artinya antara lain kan damai. Orang yang memahami tentang Islam yang sebenarnya tidak akan melakukan satu
diskriminasi terhadap sesama umat manusia. Ya, walaupun mereka keyakinannya beda, tetapi adalah merupakan kesalahan besar kalau dia itu melakukan kekerasan pada sesama manusia. Itu tidak diperbolehkan. Adapun kalau kita kembali kepada sistem pendidikan Islam, di mana di situ kepada orang tua sebagai bapak yaitu berkewajiban menanamkan akidah, kemudian terhadap anak-anak itu harus sudah mulai diajarkan tentang agama, tentang sholat itu pada usia 7 tahun, kemudian kalau 10 tahun tidak mau sholat itu harus dipukul. Itu sebetulnya kata-kata pukul itu, doroba, itu memiliki arti yang banyak. Tidak hanya pukul dalam pengertian dipukulin gitu, tidak. Tetapi adalah satu bentuk pendidikan yang maksimal agar si anak itu dengan kesadaran bisa memahami bahwa sholat itu adalah sebuah kebutuhan. Ya, berulang kali saya katakan seperti perintah mengenakan jilbab. Itu kan juga menggunakan kata-kata doroba. Wadrib bihumurihina ala juyubihina. Jadi pukullah, kalau kita arti yang letterlet, pukullah. Apa itu kerudung mereka, para perempuan itu ketika mengenakan kerudung untuk menutup aurat, pukulkanlah kerudung itu pada dada-dada mereka. Kan tidak seperti itu, artinya kemudian kita ambil kerudung dipukul-pukulkan di dada kita, kan tidak. Tetapi julurkan kerudung itu sampai menutup dada mereka. Loh, kok kenapa harus sampai menutup dada? Karena kan kondisi tubuh wanita ya itu tidak sama antara satu orang dan yang lain. Ada yang cukup dengan baju biasa, itu dada sudah tertutup, tidak mengganggu pemandangan lain jenis, ya kan? Tetapi ada juga yang sudah ditutup tapi masih mental-mental gitu kan. Itu kan kenyataan yang ada. Sehingga menggunakan wadrib bihumurihina ala juyubihina. Artinya apa? Kita sebagai perempuan itu harus mampu menutup dada kita, ya, yang itu bagian dari aurat yang suka ditonjolkan oleh orang-orang non-muslim, ya kan? Ada kan orang muslim juga ada. Tetapi kan ajaran di Islam itu tidak seperti itu. Ya, orang Yahudi itu biasa pakai kerudung. Orang Quraisy, orang kafir Quraisy, bukan orang Yahudi, orang kafir Quraisy itu biasa pakai kerudung. Zaman dahulu, zaman jahiliyah, itu hanya diselempangkan di leher. Jadi rambutnya biasa terurai, kemudian dadanya juga terbuka. Nah, dadanya itu kan biasa terbuka seperti gunung itu loh, 2 gunung berdampingan itu loh. Nah, itu kan menjadi apa ya? Menjadi lambang kecantikan untuk kelompok tertentu. Ya kan, ini kenyataan yang ada. Nah, ketika Islam menggunakan perintah untuk memukul ketika anak itu tidak sholat, itu bukan pukul yang sebenarnya. Karena bagaimanapun al-jannatu tahtal ummahat. Biasanya ibu itu kan paling cerewet, paling gampang mencubit, toh. Tetapi di situ dikatakan bahwa ibu itu adalah, di bawah kaki ibu itu ada surga. Artinya apa? Seorang ibu muslimah itu harus mampu menciptakan surga pada keluarganya, anak-anaknya khususnya itu. Jadi anak-anak itu bebas untuk berkembang, ya, tidak dalam tekanan, apalagi kok kekerasan. Nah, itu yang bagus di dalam Islam. Kadang-kadang doroba itu dikatakan bahwa Islam itu kejam. Islam itu memberikan ajaran yang salah terhadap anak-anaknya, sehingga anak-anak itu boleh dipukul semaunya. Itu tidak seperti itu. Tidak ada itu. Bahkan ketika Nabi Muhammad mendapatkan cucunya itu mengkonsumsi mengulum, ya bukan mengkonsumsi, mengulum
kurma yang itu adalah hasil dari sedekah, dengan lembutnya beliau mengeluarkan. Keluarga kita tidak berhak mengonsumsi sedekah. Dikeluarkan dengan lembut sekali. Tidak terus, apa itu cucu saya jangan dikasih kurma sedekah, itu tidak diperbolehkan, enggak seperti itu. Dibiarkan orang-orang di situ memberikan kurma itu kepada cucunya. Tapi kemudian setelah cucunya itu kembali kepada pangkuan Nabi Muhammad, baru kemudian dikeluarkan kurma itu dengan lembut. Ya, bahkan pernah juga seorang ibu itu membawa anaknya, seorang ibu loh ya, membawa anaknya ke hadapan Rasulullah, kemudian Rasulullah mengangkat. Karena anak kecil kan kadang minta pada orang lain untuk digendong gitu, minta ikut ya, mungkin karena kenyamanannya atau karena unsur apa anak itu minta ikut Nabi Muhammad, kemudian direngkuh sama Nabi Muhammad. Ketika di pangkuan Nabi Muhammad, ternyata pipis. Wah, ibunya panik. Nabi Muhammad adalah orang yang terpencara, orang yang terpandang, dia kan marah, langsung direbut itu, ditarik dengan kasar. Nabi Muhammad melarang, tidak boleh seperti itu. Biarkan anak-anak itu tetap bahagia. Biarkan anak-anak itu menikmati kehidupannya. Ya, karena dia masih asik di dalam pangkuan Nabi Muhammad. Enggak apa-apa, kencing kan bisa saya hilangkan. Tapi rasa sakit hati anak ini tidak mudah hilang. Dia akan ketakutan. Itu akan membuat trauma anak kecil. Itu yang dilakukan. Ya, bahkan Nabi Muhammad juga rela untuk sujud lama sekali ketika cucunya bergelantungan di bahunya saat beliau sujud. Ya, itu pertanda apa? Bahwa pendidikan itu harus diberikan secara halus, baik, ya, sesuai dengan tingkatan umur anak tersebut. Jadi bukan berarti Islam membolehkan umatnya untuk memukul anaknya, itu tidak. Ya. Kemudian melihat kenyataan. Jadi pemerintah Indonesia tahun 1978 melihat kenyataan adanya kondisi yang memungkinkan terjadi permusuhan hanya karena mempertahankan keyakinan masing-masing, maka merasa perlu dilakukan satu aturan kebijakan. Ini antara lain adalah putusan Menteri Agama RI tahun 1978 ya, yang isinya adalah mengatur agar setiap bantuan luar negeri itu ya yang bersifat untuk sarana keagamaan, untuk lembaga keagamaan di Indonesia itu harus sepengetahuan pemerintah. Ya itu baik aja, enggak masalah. Asal jelaskan proposalnya, kita mengajukan untuk ini kemudian ada laporannya, itu tidak masalah. Apa sih salahnya kita membangun membangun tempat ibadah? Karena kita kan membantu orang Islam kan sholatnya 5 waktu. Kalau dia harus merantau atau harus berdagang di satu tempat, ya apakah dia harus sholat di pinggir jalan gitu kan enggak elok gitu loh ya. Apalagi kita punya adat ketimuran, adat yang menghargai hak-hak untuk melakukan beribadah sesuai dengan agama masing-masing ya. Jadi 5 waktu itu subuh, maghrib, isya, zuhur, asar, itu orang Islam kan kadang masih di jalan-jalan itu. Apakah kemudian ketika di jalan tidak sholat? Kan tidak mungkin. Sehingga ini adalah merupakan kebutuhan. Maka diatur. Kadang-kadang kan untuk membangun masjid minta bantuan kepada luar negeri. Atau untuk membuka sarana pendidikan. Nah, semuanya itu supaya tidak ada mencurigai, tidak ada satu yang mempertanyakan bahwa oh itu ternyata dananya untuk teroris gitu ya. Nah itu perlu diatur. Ya enggak apa-apa.
Karena ini untuk kebaikan bersama. Semua agama harus diatur, harus ada kejelasan untuk apa dana itu, dan ada laporannya, itu bagus ya. Kemudian Kemenak tahun 1980 ya, itu membentuk wadah antar umat beragama. Jadi forum komunikasi antar umat beragama. Itu isinya siapa tergantung. Di situ ada agama aja, apa saja, agama Nasrani aja diambil, salah seorang diambil. Agama Islam ada, salah seorang diambil. Agama Konghucu ada, salah seorang diambil. Buddha ada, salah seorang diambil. Sebagai wakilnya di forum itu untuk apa? Untuk mengatasi setiap kali ada percecokan, ada kekisruhan yang terjadi karena aspek agama. Jadi nggak usah perlu rame-rame demo dulu, selesaikan di tempat itu. Itu ada dari tingkat kelurahan sampai tingkat pusat. Jadi di tingkat pusat ada, di tingkat provinsi juga ada, di tingkat daerah juga ada, di tingkat kecamatan juga ada, di tingkat kelurahan ada. Jadi kalau ada permasalahan yang berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kerukunan beragama, itu sampaikan kepada forum ini. Itu ada di setiap kelurahan, ya, pada tingkat level bawah. Kemudian kemudian instruksi Menak RI 3 tahun nomor 3 tahun 81 tentang pelaksanaan pembinaan kerukunan hidup beragama di daerah-daerah. Ya, perlu ada pembinaan. Jadi perlu ada, turunlah pemerintah memberikan satu pencerahan gitulah ya. Ceramah-ceramah, apakah itu masuk di apa itu, di materi itu masuk di apa ini, di khotbah Jumat atau apa jemaat mingguan atau apa saja, itu perlu disampaikan agar mereka menyadari bahwa keimanan itu memang harus kembali kepada esensi agama masing-masing, tidak perlu dipermasalahkan. Seperti yang terjadi di mana itu ya, kalau nggak salah di Solo ya, itu ada itu masjid yang berhadapan dengan gereja. Itu kalau hari Minggu di masjid itu ada kuliah Minggu pagi, di gereja juga ada kebaktian mingguan itu ya, kebaktian mingguan atau apa istilahnya. Itu mereka itu kalau bubar itu sering bareng. Ya sudah, enggak ada apa-apa, sudah selesai, atau udah kamu sudah selesai juga sudah. Mereka berjalan sendiri-sendiri, tidak apa-apa, saling sapa, tidak masalah. Ya, karena memang sudah menyadari bahwa kita harus berprinsip sesuai dengan keimanan kita masing-masing. Nah, kemudian edaran Menak tahun 81 tentang penyelenggaraan hari-hari besar keagamaan, ya. Pada masjid yang berhadapan dengan gereja, itu selama ini juga tidak pernah mengucapkan selamat Natal ketika gereja itu merayakan hari Natal. Itu tidak ada masalah. Penghuni gereja itu, jemaat gereja itu juga tidak mempermasalahkan. Si jamaah masjid juga tidak mempermasalahkan, juga tidak WBBB gitu ya, ada yang ngece gitu, tidak ada, sudah saling menghargai. Mereka berhak untuk beribadah sesuai keagamaan mereka masing-masing. Islam demikian, agama Nasrani juga demikian. Kemudian peraturan perundang-undangan tentang pembinaan dan pengembangan beragama itu tahun 81. Dan banyak lagi ya hal-hal yang terkaitan dengan upaya untuk tidak konflik. Jadi seperti yang terjadi di Ambon, Ternate, Jawa Barat itu kan pernah terjadi itu pembakaran tempat-tempat ibadah. Itu sebetulnya faktornya adalah dari individu, satu orang saja yang kemudian mampu sebetulnya bukan ansi. Masalah agama sudah ada kecemburuan yang lain, misalnya anaknya bertengkar terlebih dahulu atau ada sentimen masalah hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi, kemudian faktor agama itu dijadikan sebagai alasan. Itu bisa saja terjadi karena sebetulnya masing-masing agama kan juga punya prinsip ya, sudah prinsip dan kita tahu prinsip itu. Untuk orang-orang yang sudah tahu tentang agamanya ya sudah tidak akan mempermasalahkan.
Oke, kemudian masalah apa ini lagi? Di masing-masing agama kan punya misi ya. Kalau di agama Nasrani misionaris, kalau kita kan pedai Islam, mubalik dan mubaligot. Ya, ada upaya mereka untuk menyegarkan, menguatkan, menyadarkan mereka yang belum Islam untuk berislam. Gitu kan? Tetapi itu kan dilakukan dengan cara yang santun, dengan cara yang tidak menyakitkan agama lain. Ada yang diatur di sini bahwa umat Nasoro itu tidak boleh, ya tidak hanya umat Islam, umat Nasoro, Yahudi dan Nasrani, itu tidak boleh kemudian mengajak mereka yang sudah beragama lain untuk masuk agamanya, itu tidak diperbolehkan. Jadi kalau Anda punya sahabat non-muslim, ya sudah biarkan mereka dengan keyakinan mereka. Kalau kemudian mereka mau masuk agama Islam, yakinkan dulu benar kamu masuk agama Islam. Ya kalau memang mereka yakin, baru kita memberikan jalan, melakukan bimbingan, atau mencarikan guru ngaji dan lain sebagainya. Tapi kita tidak boleh mengajak mereka, jangan masuk agamamu salah. Ini tidak boleh kita. Ya, kecuali mereka mempertanyakan bagaimana menurutmu kepercayaan saya. Nah, jawab dengan cara yang santun, yang bijak. Ya, ila sabil rabbika bil hikmah. Hikmah itu apa? Hikmah adalah kebijakan. Jadi ya bijak, sikap yang bijak. Kalau memang mereka bisa diajak bicara secara ilmiah, ya ilmiah kita berikan. Tapi kalau mereka tidak bisa diajak secara ilmiah, ya kita beri contoh yang baik-baik. Ya, bahwa Islam itu baik, sikap kita harus baik, sikap kita harus Islami, sehingga dia memahami bahwa kok nyaman sekali ya di dalam Islam. Itu yang harus kita, kok enggak, kalau ketemu masalah kita beristighfar, kita tidak menyalahkan Allah, kita juga tidak merasa kehilangan banget ketika ada uang yang hilang, karena semua itu kembali kepada rezeki Allah ya. Kita akan berintrospeksi kenapa sampai hilang. Sikap-sikap semacam ini adalah sangat bagus untuk diteladani agama lain. Ya, karena menunjukkan rasa syukur kita baik dalam sempit maupun dalam lapang. Nah, karena adanya semacam ini maka diatur bagaimana cara mendirikan tempat-tempat peribadatan. Oke, lanjut Mbak. Ya, silakan lanjut. Tuh, mungkin ini Mbak, masih di mute Mbak. Itu masih di mute itu. Siapa yang baca? Agama dan misi. Ya. Agama-agama besar di dunia. Hindu, Buddha, Yahudi, Nasrani, Islam, Kristen merupakan agama dakwah atau misionari. Agama dakwah menuntut pemeluknya supaya menyebarkan agamanya ke seluruh dunia. Jika masing-masing pemeluk agama melaksanakan perintah agamanya, pasti akan timbul multi konflik karena saling berebut mencari pengikut sebanyak-banyaknya. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan ini, maka dalam penyebaran agama tidak dibenarkan untuk Silakan. ditunjukkan terhadap orang dan atau orang-orang yang telah memeluk suatu agama lain. Dilakukan dengan menggunakan bujukan atau pemberian material, uang, pakaian, makanan atau minuman, obat-obatan, dan lain-lain agar orang tertarik memeluk suatu agama. Dilakukan dengan cara penyebaran pamflet, buletin, majalah, dan buku-buku di daerah atau di rumah kediaman umat orang yang telah memeluk agama lain.
dilakukan dengan cara masuk keluar dari rumah ke rumah orang yang telah memeluk agama lain dengan dalih apapun. Itu antara lain aturannya. Jadi nggak boleh kita kemudian membagi-bagikan Al-Quran pada agama lain, ya. Malah salah-salah, malah Al-Quran itu nanti tidak dimanfaatkan sebagaimana fungsinya, kan? Kemudian demikian juga agama lain tidak perlu membagi-bagikan kitabnya kepada agama orang yang beragama lain, ya. Artinya agama Nasrani kemudian bagian kepada orang Yahudi ataupun Buddha atau Islam itu tidak dibenarkan. Demikian semuanya tidak saling mempengaruhi mereka yang sudah beragama. Apalagi kok membujuk dengan supermi, dengan hutang, ya, kemudian dengan menyelamatkan orang yang sakit, itu enggak boleh. Ya udah, kalau memang mau menolong mereka ya tolong mereka. Ya, kita ketika membagi sembako untuk orang-orang yang terkena bencana, enggak boleh terus kemudian nanti ini setelah kamu selesai dari bencana ikut saya ya ngaji gitu, enggak boleh. Biarkan saja bagaimana mereka menentukan hidupnya. Ya, insya Allah kalau kita memberikan pencerahan bahwa seorang itu harus kuat hatinya, harus mau berusaha untuk bangkit dari keterpurukan. Kan orang-orang yang kena bencana itu kadang-kadang hilang semua hartanya, ya. Kemudian kita memberikan bantuan, dibimbing untuk pendampingan ekonomi. Dia akan membaca siapa sih orang ini, baik banget ya, kok tidak ada rasa apa itu, tidak memaksa-maksa saya untuk masuk agamanya, kok begitu tulusnya. Akhirnya dia tertarik juga, oh mungkin seperti ini ajaran agamanya, kenapa kamu menolong saya? Ya karena di dalam agama Islam itu kan duafa dan mustadafin itu ada, mustadafin ya, itu adalah merupakan orang yang harus harus ditolong karena mereka orang-orang yang lemah. Lemah itu kan banyak faktornya, ada yang lemah agamanya, ada yang lemah imannya, ada yang lemah mentalnya, ada yang lemah ekonominya, ada yang lemah pendidikannya. Ya kalau orang yang sedang kena bencana itu kan lemah kesehatannya, lemah mentalnya, lemah ekonominya. Nah itu kita sentuh sesuai dengan perintah Allah di mana kita harus menyelamatkan sesama manusia, karena menyelamatkan seorang manusia sama hukumnya kita menyelamatkan banyak orang. Membunuh, membiarkan orang terbunuh karena dalam bencana, ya, dia tidak mau membelanya atau menyelamatkannya, sama artinya kita membiarkan orang banyak membunuh orang banyak. Itu seperti itu prinsip Islam. Tapi kita tidak boleh la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam beragama. Ya. Jadi itu yang prinsip Islam ketika kita menyampaikan ajaran Islam kepada orang-orang di luar Islam, itu adalah menunjukkan bagaimana seharusnya seorang muslim itu bersikap. Insya Allah itu adalah dakwah. Nah ini termasuk hikmah, mabil hikmati. Walaupun nanti mungkin kalau mereka sudah mulai tertarik dan mempertanyakan bagaimana Tuhan kita, ya dijelaskan mau idotil hasanah. Tapi kemudian ketika mereka ngeyel, loh kok tidak sesuai dengan keyakinan kita, karena mereka sudah mengajak diskusi, wajadilhum billati hiya ahsan. Berdiskusilah dengan cara yang lebih baik, lebih santun, jangan menjelek-jelekkan mereka, karena bagaimanapun agama itu adalah sesuatu yang diyakini benar oleh masing-masing, ya, masing-masing pemeluknya. Jadi kita tidak boleh menyalah-nyalahkan. Kita hanya berhak untuk menjelaskan perbedaannya saja. Ya. Ya. Oke, lanjut ya. Tri kerukunan umat beragama. 1. Kerukunan intern beragama.
yaitu sesama penganut agama yang sama, umpama NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, LDII, dan Persis harus hidup rukun. Sesama umat Katolik harus rukun, sesama umat Kristen harus rukun, sesama umat Buddha harus rukun, dan seterusnya. Kedua, kerukunan antara umat beragama, yaitu kerukunan dalam beragama melibatkan semua jenis pemeluk agama. Orang Kristen harus rukun dengan orang Islam, orang Buddha, orang Katolik, orang Konghucu, dan orang Hindu. 3. Kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah, yaitu semua pemeluk agama harus loyal terhadap pemerintah dan pemerintah membina kehidupan bersama supaya hidup berdampingan secara damai, harmonis, dan penuh ketenangan dalam menjalankan agama. Ya. Lanjut, Mbak. Islam dan kerukunan umat beragama. Islam menyediakan seperangkat ajaran atau aturan supaya umat manusia hidup damai dan rukun. Antara lain, tidak ada paksaan dalam memeluk agama dan hanya mengikatkan akibat kepemilihannya. Mengingatkan akibat kepemilihannya. Quran surah kedua ayat 256. Terus lanjut. Islam mempersilahkan orang mau kafir atau mau beriman. Quran surah Al-Kahf ayat 29. Dengan mengingatkan akibat atas dasar kepemilihannya. Islam menghormati, tidak mengganggu pemeluk agama lain. Quran surah Al-Kafirun ayat 1-6. Islam mewajibkan umatnya untuk menciptakan kedamaian dimanapun ia berada. Abu Salam, tebarkan kedamaian Al-Hadis. Ya, jadi sebetulnya di dalam Islam itu kerukunan umat beragama itu sudah diatur ya. Ini nanti bisa Anda pelajari ya, oke. Dan beberapa kali juga kita angkat itu, ya. Lanjut, Mbak. Islam dan kerukunan umat beragama. Islam melarang umatnya berbuat aniaya kepada apa dan siapapun. Quran surah Al-Baqarah ayat 231 dan Al-An'am ayat 144. Islam hanya membolehkan kekerasan terhadap umat beragama lain karena teraniaya atau dengan kata lain sekedar membela diri. Quran surah Al-Hajj ayat 39 hingga gangguan itu sirna. Quran surah Muhammad ayat 4. Jika keenam butir aturan esensial ini dapat diwujudkan oleh umat Islam dan umat non-Muslim, tidak manakali umat Islam tentu akan terjadi kehidupan beragama yang damai, tenang dalam menjalani peribadatan, tidak merasa terancam oleh pemeluk agama lain, dan bisa bekerja dengan baik dalam menjalani kehidupan sosial. Iya, jadi sebetulnya Islam itu ya sesuai dengan makna dasarnya ya, damai ya, aman. Tidak ada di dalam Islam itu perintah untuk berseteru. Bahkan kita di dalam Islam kalau melihat orang berseteru aja kita harus menjadi pemisah penyatuannya ya, yang mendamaikan. Nabi Muhammad sendiri kan juga pernah mencontohkan itu ketika contoh yang terkait dengan kerukunan beragama. Tadi sudah terpikir, kenapa sekarang lupa? Islam membolehkan Islam tidak membolehkan kekerasan. Kalau ini kan dalam rangka bela diri itu, kenapa kemudian dulu terjadi peperangan itu adalah karena membela diri. Kalau tidak dilakukan pembelaan, maka umat Islam akan
menderita. Jadi yang kalah perang itu ya, kalau Islam terhadap tawanan perang itu tidak memperlakukan kekerasan. Mereka tidak akan disiksa, tapi mereka akan paling hanya dipenjara. Kemudian kalau yang mempunyai kepandaian diminta untuk memanfaatkan kepandaian itu kepada orang-orang umumnya, tidak hanya orang Islam saja, tetapi orang-orang umumnya, ya. Kemudian mereka juga dibina akhlaknya. Itu yang terjadi seperti itu. Jadi tidak ada terus yang seperti di Wuhan itu loh, ya, di Cina yang beberapa waktu yang lalu itu kan viral itu di WA ya. Begitu mereka ditenggelamkan, kemudian dibiarkan hidup dengan direndam dalam air, kemudian disiksa, ya. Sampai katanya sekarang itu tinggal 40% umat Islam di sana, dan siaran dari Amerika itu menunjukkan bahwa kekerasan terhadap umat Islam itu betul-betul terjadi. Itu, tapi mereka mengatakan bahwa kami itu toleransi terhadap orang umat Islam. Coba lihat di sini ada masjidnya. Ketika ada MUI yang berkunjung sana, memang ditunjukkan itu ada masjid rawat baik, ya. Tetapi tidak ada jamaahnya. Kemana mereka? Nggak ada yang sholat di situ, nggak ada yang Jumatan di situ. Nah, itu kan perlu ada sesuatu yang disembunyikan. Tapi ya itu karena sebagai tamu ya bisanya cuman keliling begitu saja. Tapi belakangan ini ada berita dari Amerika, ya, hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa betul-betul umat Islam didiskreditkan. Bahkan sekarang tinggal 40%, yang 60% itu kemana? Itu dipertanyakan. Ya mudah-mudahan kebenaran terungkaplah. Karena bagaimanapun kita menghendaki semua manusia itu sejahtera, ya. Apapun agama mereka, rukun, damai, bahagia. Oke, nanti tolong ayat-ayat ini dibuka, minimal ya dibaca artinya, ya. Bagi mereka yang sudah bisa membaca, supaya kembali kepada pesan saya untuk mengajarkan ilmunya itu pada yang lain. Ya, karena itu adalah bagian amal soleh, ilmu yang bermanfaat yang akan terus berkembang ketika yang bersangkutan memanfaatkan kepandaiannya itu untuk semakin memperdalam Islam. Dan kita harus husnudzon bahwa apa yang kita berikan itu akan dikembangkan. Ya, meskipun hanya sebatas huruf alif, tetapi itu punya nilai 10. Kalau yang huruf alif ini kemudian dikembangkan menjadi bata dan menjadi bata, baba, bibi, dan selanjutnya, kemudian yang bersangkutan bisa membaca Al-Quran dan Al-Quran itu terus dibaca, maka kita akan beroleh pahala dari situ. Untuk itulah jangan malu, jangan males, jangan segan untuk berbagi ilmu. Itu adalah hal yang penting, dan ilmu kita itu nanti akan dipertanyakan di akhirat. Ya, kalau memang Anda hanya bisa mengajarkan sholat, ajarkan sholat yang benar, yang Anda ketahui, yang kita ketahui. Kemudian setelah diajarkan ternyata ada kekeliruan, ya diluruskan, ya, karena tidak semua hadis itu bisa kita baca. Hadisnya kan ribuan, ya, kecuali mereka yang mempelajari, ya. Tidak semua ayat kita pahami dengan baik, kecuali mereka yang menspesifikasi kecuali mereka yang belajar ilmu tafsir, ya, itu kan juga akan terjadi perbedaan ketika menafsiri ayat Al-Quran. Ada perbedaannya, ya, sehingga dalam hal ini kita memang harus menghargai perbedaan itu, tetap menghargai perbedaan itu, tetapi
mencari yang lebih dekat dengan kebenaran. Nah, apa ukurannya? Ukurannya ada tujuan syariat. Tujuan syariat itu apa? Berulang saya katakan ada 5 tujuan syariat, yaitu memelihara agama. Kalau kemudian tafsir Al-Quran itu ternyata mampu memelihara agama ketika diimplementasikan, ya kan? Oh iya, ternyata mampu memelihara agama misalnya tentang tauhid ya. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Kemudian kita yakin bahwa Tuhan itu hanya satu, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Karena kalau diperanakkan, lalu anaknya ini anak Tuhan, sudah barang tentu tidak sama dengan anak manusia kan? Ya, itu menurut logika kita. Ya, menurut logika kita. Tapi dengan memperanakkan itu nanti anaknya ini keturunan Tuhan, apakah sama? Keturunan Nabi aja tidak sama dengan kita ya kan? Orang kan tidak bisa menyamakan karena punya kekhususan tertentu. Nah, ini akan bermasalah di sini. Ya, maka ketika ada agama lain yang mengatakan ada Tuhan itu beranak, ya sudah kita kembalikan kepada agama mereka. Tidak usah kita terus ribut bersitegang dengan mempertemukan dua pendapat yang memang beda. Kita dibiasakan sudah beda, tidak masalah. Biarkan yang beda itu tetap beda. Ya. Kemudian ternyata kalau ajaran tafsirnya itu bertentangan dengan agama Islam yang tauhid, ya padahal dia menyatakan Islam, maka itu salah. Ya misalnya kemudian ada orang Islam yang mengatakan semua agama adalah benar. Berarti kita harus membenarkan mereka yang menyatakan Tuhan itu beranak. Padahal Tuhan itu, Islam itu adalah tauhid keimanannya kan. Nah itu berarti sudah salah itu. Itu pemahaman tafsir yang salah. Itu satu, itu menjaga din. Ya. Kemudian yang kedua adalah menjaga jiwa. Menjaga jiwa. Kalau misalnya ada penafsiran yang menyatakan bahwa orang selain Islam itu adalah kafir, kafir itu adalah najis, maka najis itu adalah tidak boleh disentuh. Najis itu kan harus dibuang kalau di dalam Islam ya. Tapi kan itu kan sebatas najis-najis yang memang kotor zatnya. Ya seperti kotoran manusia. Siapa sih yang mau berlumuran dengan kotoran manusia? Kita sendiri nggak mau, meskipun dalam keadaan tidak sholat kita tidak mau kan? Ya, apalagi dalam keadaan kita suci kan tidak mau, maka itu dibersihkan. Tapi kalau yang berkaitan dengan keyakinan bahwa keyakinan yang tidak tauhid itu dikatakan sebagai najasun, kotor, itu tidak berarti orangnya itu kita jauhin, tidak. Dia manusia sama seperti kita. Kita juga bisa bergandengan dengan mereka ketika kita bersahabat dengan sesama jenis, ya. Tapi kan sebatas bersahabat saja. Tidak terus menjadikan dia pacar karena itu bertentangan dengan prinsip Islam. Tidak boleh kan, lesbian itu kan tidak diperbolehkan sama sesama jenis. Meskipun sesama jenis kita tidak boleh sunsunan, tidak boleh sunsunnya dalam pengertian cinta, itu tidak boleh. Kalau sebatas ngesun pipi gitu saja boleh, mendekap sebatas mendekap, tapi kemudian mendekap sambil mengerahkan nafsu itu tidak diperbolehkan. Itu sudah masuk dalam pelanggaran terhadap budaya umat Nabi Nuh ya. Kita sudah masuk ke sana karena bisa terjadi lesbian dan bisa terjadi homoseks, itu tidak diperbolehkan. Jadi kemudian kalau kemudian kok ada yang menerjemahkan bahwa cinta itu adalah hak setiap umat, setiap manusia, kemudian menafsiri bahwa cinta itu bisa terjadi pada sesama jenis, kemudian dan nafsu itu juga bisa terjadi pada sesama jenis, kemudian
membolehkan sesama jenis itu menikah, maka penafsiran ini jelas akan merusak apa? Merusak, ya bukan jiwa, kalau itu bukan jiwa ya. Merusak ini, merusak apa? Merusak nasab. Merusak nasab ya, merusak akal juga, merusak jiwa juga, karena itu tidak sesuai dengan fitrah manusia. Ya, dapat membunuh manusia kan ternyata lesbian, kemudian homoseks itu kan dapat menimbulkan penyakit. Saya yakin setiap larangan dalam agama itu pasti ada dampak negatifnya. Ya, itu kalau yang non muslim itu wajib dibunuh, itu tidak diperbolehkan juga. Kalau ada tafsir semacam itu tidak boleh. Perlakuan yang anarkis itu tidak ada di dalam Islam. Itu termasuk mengancam jiwa, itu tidak diperbolehkan. Bersedekah hanya boleh pada sesama muslim, itu juga tidak ada di dalam Islam. Kalau ada sampai penafsiran itu salah, karena bisa membunuh seseorang karena tidak dapat makanan. Misalnya kok kebetulan tetangganya muslim semua, dia non-muslim menderita tidak makan, kebiarkan aja karena dia bukan Islam, itu tidak diperbolehkan. Itu merusak jiwa, kemudian merusak akal. Kok ada yang menyatakan bahwa khamr itu boleh, halal? Itu juga tidak diperbolehkan. Karena khamr itu adalah salah satu makanan ya atau minuman yang dapat merusak akal. Jadi ini dan saudara-saudaranya makanan, meskipun tidak disebutkan dalam Al-Quran, tapi kalau secara kesehatan dapat ditemukan bahwa dapat mengganggu akal manusia, kesadaran manusia, ini juga tidak boleh dikonsumsi. Kemudian kok ada orang ulama yang mengatakan ini boleh, maka tidak dibenarkan. Kemudian setelah itu nasab. Nasab itu apa? Nasab ini adalah keturunan, rusaknya keturunan. Nah, misalnya terjadi pada si A. Ya. Si A itu ada yang melarang mut'ah juga ada. Tapi ada juga si A yang membolehkan mut'ah. Nah, yang membolehkan mut'ah di mana dia bisa menikah kontrak ya, kawin kontrak. Sehingga kejadiannya adalah di Irak itu ada terjadi seorang wanita akan mengawinkan anaknya. Yang anaknya ini adalah hasil dari kawin kontrak. Dengan siapa ya, karena kan modelnya seh-sehan itu. Tetapi kemudian kondisinya anak ini ternyata ketika mau dinikah saya dalam kondisi hamil, Ibu. Ketika ditanya lagi siapa yang menghamili, saya sudah dimut'ah oleh seorang syekh, dia menunjukkan identitasnya, ibunya kaget, ternyata yang menghamili dia adalah ayahnya. Coba, ini karena kawin mut'ah, tidak tercatat, ya, hanya di bawah tangan, dengan waktu yang terbatas, tanpa memikirkan sakinah, mawadah, warahmah sebagai bagian dari tujuan pernikahan. Nah, ini adalah merupakan perzinahan terselubung. Ini tidak boleh. Kalau ada kemudian ulama menafsirkan boleh mut'ah, ini tidak boleh. Ini salah. Ya. Kemudian yang terakhir adalah harta. Harta misalnya ya. Orang-orang yang berhijrah itu boleh, kan keluarganya itu ada yang dikatakan Islam sempalan Islam itu. Dia harus keluar dari keluarganya karena keluarganya itu adalah kafir karena tidak sesuai dengan keimanannya. Maka dia boleh membohongi orang tuanya dalam hal pemanfaatan harta. Ya, misalnya dana untuk kuliah, dana untuk bayar kos, dana untuk jajan, dana untuk bulanan, itu semuanya difokuskan untuk aktivitas agama. Itu tidak diperbolehkan. Itu berarti merusak harta juga. Di samping juga merusak birrul walidain. Biasanya hal-hal yang merusak itu tidak hanya satu faktor yang dirusak, tetapi dia akan mencakup 5 tujuan syariat ini. Kalau tidak hanya 2, 3, kalau tidak hanya 3, 4, atau
lima-limanya bisa dirusak. Pokoknya kalau ada hal-hal penafsiran atau tindakan yang merusak agama, merusak akal, merusak jiwa, artinya bisa membunuh seseorang, bisa terbunuh seseorang tanpa alasan yang benar, kemudian merusak akal, ya, merusak keturunan, kemudian merusak harta, menjadikan harta itu bangkrut, gitu, itu penafsiran yang keliru. Kenapa? Karena di Islam itu tidak dibenarkan sodako 100% dari hartanya, itu tidak benar. Sepertiga, paling banyak itu sepertiga. Sehingga tidak ada orang yang miskin karena sodako. Ya, karena masih ada hak waris dari ahli warisnya. Ya, jadi Islam itu indah, Islam itu benar, Islam itu wajar, dan Islam itu toleran. Itu harus kita pegang baik-baik. Ya. Maaf Bu, sebelumnya waktunya sudah habis. Ya, kita juga sudah habis, yang lainnya masih bisa ini kan sudah selesai, yang lain kan cuma contoh-contoh aja. Ya, saya kira cukup, sudah selesai tatap mukanya, Mbak. Iya Bu, sudah selesai semua. Iya, mudah-mudahan ketemu di UAS ya, mudah dipelajari semuanya, insya Allah nilainya baik. Ya, saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk difoto, sudah difoto belum, Mbak? Ya, belum Bu. Ya, silakan. Monggo, silakan difoto. Siap semuanya ya. Biar mencapai berapa, minimal kan 70% ya. Minimal 70% ada gambarnya lah. Jangan lama-lama, Mbak, kasihan yang sudah bergaya itu. Yo, yang tidak rapi dirapikan. Selalu jaga prokes ya, karena masih ada COVID. Ingatkan juga keluarga agar menjaga prokes, ya, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, itu cukup. Makan makanan yang sehat, bergizi. Bergizi itu tidak berarti mahal kan? Ikan yang kecil-kecil itu murah, tetapi gizinya baik. Ya. Sayur ambil di kebun sendiri. Di kebun sendiri nggak ada, kebun orang lain boleh, tetapi minta ya. Ya, sudah selesai fotonya? Ya Bu, sudah. Ya, terima kasih. Ibu izin live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu.